pagi Ibu Rita ya. Selamat pagi Ibu. Senang bisa bertemu lagi di pendampingan individu 6. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Bagaimana juga kabar Ibu? Oh, pasti baik lah, maka kita bisa ketemu ya. Semangat bisa kita lagi berdiskusi banyak hal tentang dunia pendidikan. Nah, Ibu tahu kan aktivitas akan kita lakukan Siap. hari ini? Hari ini kita Di mana tema pendampingan individu 6 ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Kita akan fokus membicarakan atau berdiskusi tentang bagaimana persiapan panen raya dari JDP Angkatan 9, kemudian adanya nanti pengumpulan survei ya, umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak yang sudah diisi ya, itu di feedback 360. Kemudian akan ada kita berdiskusi untuk refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan Ibu Rita mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian kita akan juga melihat bagaimana penilaian pemetaan ya, aset ya, kita akan berdiskusi apakah tujuan program itu sudah ditentukan ya. Oke Ibu Rita, kita akan banyak berbicara lagi. Baik Ibu Rita, kita akan masuk pada refleksi hasil survei feedback 360 derajat ya. Nah, ini kan sudah diisi ya, baik yang dari siswa, rekan sejawat dan kepala sekolah sendiri. Nah, Ibu Rita berdasarkan hasil feedback 360 derajat ya. Menurut Ibu Rita apa sih yang kurang baik ya, yang perlu Ibu Rita sendiri tingkatkan menurut responden terhadap kompetensi guru penggerak yang ada pada diri Ibu? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi berdasarkan hasil survei 360 derajat yang telah diisi oleh rekan-rekan, baik itu dari rekan sejawat, kemudian dari sampel beberapa orang murid, yaitu 5 orang murid, dan juga dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi bisa diperoleh hasil antara lain untuk responden Bapak Kepala Sekolah. Di situ hal yang perlu saya tingkatkan lagi, bagaimana supaya saya bisa lebih mampu berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat, dan juga bagaimana bisa mengelola kombel lebih baik lagi. Harapannya mungkin ke depan bisa sebagai narasumber gitu Bu. Kemudian kalau dari rekan-rekan sejawat, hal yang perlu saya tingkatkan lagi, bagaimana saya bisa juga berkolaborasi dengan mereka supaya saling terus memberikan informasi-informasi pendidikan kepada rekan-rekan sejawat. Harapannya juga bagaimana saya bisa berbagi praktik baik, kemudian saling berkolaborasi, terutama untuk memajukan komunitas belajar di sekolah kita ini. Kalau dari responden siswa, hal yang perlu saya tingkatkan lagi, menurut mereka harapannya supaya dalam pembelajaran itu bisa lebih banyak menyisipkan SS greeting gitu Bu, permainan, supaya pembelajaran itu terasa lebih nyaman dan menyenangkan, tidak terlalu kaku. Mungkin itu yang bisa diperoleh dari hasil survei 360 derajat itu. Respon hasil survei dari baik siswa, rekan sejawat dan kepala sekolah ya. Nah, Ibu Rita, setelah Ibu mengetahui itu, apa sih rencana yang akan Ibu lakukan yang berhubungan dengan kompetensi guru penggerak yang ada pada diri Ibu Rita? Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi rencana saya ke depannya, yang pertama saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengintegrasikan teknologi untuk pembelajaran. Terus terang saya memang masih agak kurang dalam hal itu, jadi saya berusaha nanti ke depannya untuk bisa berupaya mengintegrasikan teknologi untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian yang kedua, rencana ke depan bagaimana saya bisa
memperluas jangkauan ketika dalam pembelajaran itu bisa melingkupi kepada seluruh siswa. Kadang-kadang kalau kita dalam belajar itu mengajar hanya mungkin beberapa yang bisa terpantau gitu. Jadi harapannya ke depan tidak demikian, saya bisa memperhatikan keseluruhannya, menjangkau kebutuhan mereka seluruhnya. Mungkin hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan model KSE juga. Dengan demikian bisa lebih memperhatikan kebutuhan murid. Kemudian juga rencana ke depan saya berusaha untuk bisa mengikuti diklat-diklat ataupun webinar-webinar yang akan menambah keprofesionalan saya sebagai guru. Jadi dengan demikian bisa menambah wawasan saya, pengetahuan saya untuk kepentingan dalam pembelajaran. Harapannya juga ke depan saya bisalah nanti menjadi mentor bagi rekan-rekan saya yang lain gitu. Oh, Bujo, luar biasa ya. Jadi untuk memperoleh itu siapa saja sih yang Ibu Rita harus libatkan ya, sehingga itu Ibu Rita dapat meningkatkan kompetensi guru yang Ibu miliki. Ya, pastinya yang akan saya libatkan, saya sangat bersyukur sekali pada Tuhan Yang Maha Esa, sampai saat ini saya masih diberi kesempatan bisa menyelesaikan tugas-tugas di LMS dan juga kegiatan CGP ini sampai dengan hari ini. Jadi pastinya akan terus berusaha beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pastinya kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan sejawat, juga melibatkan pihak yaitu murid ataupun juga stakeholder yang lain yang ada dalam sekolah ini, termasuk juga yang pastinya keluarga. Dukungan dari keluarga itu juga sangat penting untuk kegiatan selanjutnya gitu. Apa yang harus Ibu tingkatkan, apa yang harus Ibu kembangkan sesuai dengan hasil responden dari feedback 360 derajat itu. Iya. Kita akan berbincang-bincang kembali bagaimana perubahan dalam pembelajaran selama 6 bulan yang sudah Ibu terapkan. Setelah Ibu Rita menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, ya 6 bulan sudah ya. Perubahan apa saja sih yang Ibu Rita rasakan yang berkaitan dengan kompetensi sebagai guru dari Ibu Rita? Iya, baik, terima kasih Ibu. Selama kurang lebih 6 bulan ini saya sangat merasakan sekali perubahan yang ada dalam diri saya, terutama pastinya dengan mengikuti kegiatan yang kurang lebih 6 bulan ini menambah wawasan dan pengetahuan saya selaku guru. Tentunya hal ini bisa menjadikan saya sebagai guru yang lebih kreatif lagi, lebih berinovatif lagi, sehingga dalam pembelajaran saya bisa lebih memiliki pengetahuan untuk bisa memusatkan kepada murid. Kemudian juga secara pribadi saya menjadi lebih percaya diri lagi dalam mengelola pembelajaran dan juga dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan di sekolah ataupun yang di luar sekolah. Jadi dengan mengikuti pendidikan ini semakin menambah rasa percaya diri saya, kemudian menambah kreativitas saya, juga harapannya ke depan bisa jadi lebih baik lagi untuk menjadi guru yang bisa lebih memperhatikan pendidikan siswa untuk memusatkan kepada kebutuhan mereka gitu. Luar biasa ya Ibu Rita ya, berarti banyak ya perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang dialami selama menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini ya. Iya. Nah Ibu Rita, kalau Ibu Rita sendiri sudah banyak mengalami perubahan, berdasarkan yang Ibu alami, adakah Ibu melihat banyak perubahan apa saja yang Ibu lihat lah ya dari siswa ya, dari siswa selama menjalani dan menerapkan ilmu yang semua Ibu dapat dalam 6 bulan ini? Iya, baik, terima kasih Ibu. Kalau perubahan yang saya rasakan yang dialami oleh siswa itu antara lain, saya melihat mereka jadi punya kepercayaan diri untuk tampil ketika mengerjakan soal. Kalau dulu biasanya Bu, untuk suruh ke depan aja itu anak-anak kadang susah sekali gitu.
apalagi karena saya matematika ya Bu. Memang pelajaran yang katanya sangat dibenci oleh anak-anak itu adalah matematika gitu. Tapi ya dengan lambat laun setelah kita menerapkan pembelajaran mungkin ya menyisipkan ice breaking, kita semakin memberikan perhatian kepada mereka, lambat laun sudah mulai terasa bahwa mereka mulai berani untuk tampil ke depan mengerjakan soal, menjawab pertanyaan gitu. Kemudian juga untuk tampil lagi di kegiatan-kegiatan sekolah, mereka juga punya keberanian, misalkan untuk sebagai petugas upacara atau ada kegiatan-kegiatan sekolah lainnya gitu. Harapannya sih ke depan bisa semakin banyak lagi lah siswa yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, baik itu dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Luar biasa ya, tetap semangat Ibu Rita. Iya. Oke Bu Rita, apa saja sih yang membuat Ibu Rita itu merasakan kepuasan selama mengikuti pendidikan guru penggerak dalam 6 bulan terakhir ini? Iya, Ibu. Untuk rasa puasnya itu dalam kegiatan ini saya sangat merasakan berhasil membuka cakrawala berpikir saya gitu. Walau dulu awalnya mungkin mengajar itu ya seperti ini aja gitu, tapi ternyata haruslah lebih memusatkan perhatian kepada murid. Kita harus mengajar itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut gitu. Jadi program pendidikan guru penggerak ini benar-benar membuka cakrawala berpikir saya, menambah pengetahuan dan wawasan saya, bagaimana menjadi guru yang seharusnya gitu. Bagaimana menjadikan mengajar ini ibadah gitu, yang bisa bukan hanya sekedar untuk kita di dunia saja, tapi harapannya bisa sampai nanti mengalirkan pahala kita nantinya. Luar biasa Ibu Rita. Ya, good job untuk semua yang sudah Ibu rasakan, yang Ibu alami, perubahan yang sudah Ibu dapat, rasa kepuasan Ibu dalam mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini. Banyak mengalami perubahan, ya, baik perubahan pada diri dan melihat perubahan pada siswa, merasa puas dan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini karena membuka paradigma cakrawala ya berpikirnya ya. Nah, selama 6 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ya pasti ada tantangan ya. Apa saja sih yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup menantang bagi Ibu Rita? Iya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi selama 6 bulan ini yang saya rasakan sebagai tantangan itu khususnya dalam penggunaan teknologi. Nah, terus terang sekali Bu, saya memang masih kurang dalam hal itu. Jadi saya benar-benar harus menguasai setidaknya walaupun dengan belajar mandiri gitu. Terusus misalkan saya sebelumnya Bu sama sekali tidak pernah menggunakan aplikasi Canva. Saya juga sebelumnya nggak punya akun YouTube, channel YouTube saya nggak punya. Tapi mau tidak mau selama dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya harus miliki itu, saya harus punya itu gitu. Jadi bagaimana caranya, bagaimana membuatnya, bagaimana mempelajarinya. Nah, itu saya belajar secara mandiri, kadang juga bertanya kepada kawan yang telah ahli di bidang itu gitu. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Harus bisa gitu. Sementara walaupun ya dengan keterbatasan apa yang saya miliki, tapi dengan kita punya kawan, kita bisa belajar mandiri melalui YouTube dan yang lain sebagainya, mau tidak mau ya alhamdulillah bisa berhasil gitu. Kemudian tantangan berikutnya ketika kita misalnya mengajak rekan sejawat untuk berbuat yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di modul itu, misalkan seperti segitiga restitusi, itu kan hal yang baru gitu ya Bu. Kemudian mungkin dengan hal-hal yang lainnya lah gitu. Kadang-kadang ketika ya mungkin kawan-kawan sudah ada yang berada di zona nyaman gitu ya, nggak mau berubah gitu, nah itu juga merupakan suatu tantangan tersendiri gitu. Jadi mungkin ya bisa dimulai dengan rekan yang kita anggap sebagai satu frekuensi, ya itu dulu lah yang kita ajak. Kita berubah, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana dulu, yang bisa bermanfaat untuk siswa kita. Itu luar biasa Bu Rita, ya, good job, ya. Tantangan bukan melemahkan, tapi tantangan itu
harus membuat kita lebih semangat lagi. Ada rasa kepuasan ketika berhasil. Iya. Yang tadi tidak tahu membuat YouTube jadi Iya. tahu ya. Iya, benar. Dan tidak tahu Canva jadi tahu. Iya. Memang banyak hal yang luar biasa yang diperoleh JKP, contohnya seperti Bu Rita dalam pendidikan guru penggerak Iya. 6 bulan ini ya. Iya. Oh, terima kasih. Kita lanjut diskusi lagi ya. Iya, Ibu. Tentang penilaian pemetaan aset ya, Iya. sesuai dengan pendampingan individu 5 dengan rencana tindak lanjut ya, Iya. di mana JGP harus melakukan diskusi pemetaan aset ya dengan beberapa aktor-aktornya. Iya. Itu sudah dilakukan ya Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Siapa saja ya Ibu Rita aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset tersebut? Iya. Baik Ibu, untuk diskusi pemetaan aset yang telah dilaksanakan itu kemarin dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, kemudian ada TU dan beberapa orang murid. Memang harapannya dihadiri oleh komite atau perwakilan orang tua murid, kemudian ada perwakilan gender, ada tokoh masyarakat. Hanya saja ketika kita laksanakan itu mereka berhalangan hadir. Jadi pada saat kita melakukan diskusi itu yang hadir masih dari pihak intern sekolah saja, kepala sekolah, perwakilan guru, TU, dan juga murid-murid, wakil kepala sekolah juga. Begitu ya. Berarti hanya pihak sekolah aja ya, Iya, yang dari luar nggak ada. Oke, baik Ibu. Bagaimana proses Ibu Rita untuk dapat menemukan ya atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah Ibu? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk bagaimana cara mengidentifikasinya, pastinya yang pertama dengan menganalisis kebutuhan sekolah. Jadi dengan kita menganalisis kebutuhan sekolah, kita bisa mengetahui apa-apa saja yang menjadi hal-hal untuk memenuhi proses belajar mengajar, untuk memenuhi manajemen sekolah, kemudian untuk operasional sekolah. Berikutnya lagi upayanya yaitu dengan pengamatan langsung. Dengan pengamatan langsung menganalisis mengenai fasilitas, sarana dan prasarannya, apakah masih ada yang kurang, mau ditingkatkan lagi, ada yang mau direhab dan sebagainya. Kemudian berikutnya lagi dengan berdiskusi baik itu dengan rekan guru ataupun juga kepala sekolah dan juga murid mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk pengelolaan di sekolah ini. Jadi kita bisa menerima masukan dan juga saran mengenai hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah. Berikutnya lagi yaitu bisa juga menggunakan teknologi informasi, berarti kita bisa mencari data ataupun informasi hal-hal apa saja yang penting yang bisa kita berdayakan untuk kemajuan di sekolah kita. Tidak lupa juga kita perlu juga kolaborasi dengan orang tua dan juga masyarakat sekitar sehingga kita bisa mendapatkan dukungan dan juga partisipasi mereka untuk kegiatan sekolah. Baik Ibu Rita, ketika proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya itu, apakah Ibu Rita dihadapi dengan kendala atau tantangan? Jikalau memang ada kendala dan tantangannya, bagaimanalah Ibu Rita? Apa yang Ibu buat untuk mengatasinya? Baik, terima kasih Ibu. Untuk kendala atau tantangannya yaitu kadang masih berpikir bahwa aset itu adalah sesuatu yang berupa fisik gitu. Kita merasa bahwa aset itu ya sarana, prasarana. Ternyata tidak gitu. Banyak hal yang di luar dari fisik, sarana dan prasarana yang bisa kita jadikan sebagai aset sekolah. Jadi tantangannya bagaimana menemukan hal-hal yang belum tergali yang bisa kita berdayakan supaya bisa menjadi sumber untuk pemberdayaan sekolah menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk itu juga kadang
tantangannya atau kendalanya masih berpikir berbasis pada kekurangan gitu. Selalu melihat bahwa misalnya kayak infokus atau proyektor, ini jumlahnya masih kurang gitu. Kita ada 27 kelas. Nah, tapi kurang gitu mau berpikir bahwa dari apa yang ada itu coba kita berdayakan. Dengan cara apa? Misalnya dengan menggunakannya secara bergantian, dengan cara berjadwal gitu. Jadi kadang kendalanya masih berpikir serba kekurangan, serba apa yang kurang baik gitu. Padahal ya nanti kedepannya ya perbaikannya mungkin dalam mindset atau pola pikir bahwa dari apa yang ada kita rubah menjadi supaya bisa bermanfaat lebih maksimal lagi. Ya, baik Ibu Rita ya. Harus memiliki pikiran positif ya. Mindsetnya yang perlu di. Bagaimana perasaan yang Ibu Rita alami ketika Ibu Rita dapat mengidentifikasi sumber daya sekolah itu sendiri? Iya Ibu, terima kasih. Kalau untuk perasaan yang saya rasakan, pertama senang ya Bu. Senang ternyata sekolah ini memiliki banyak sumber daya yang bisa menjadi maksimal kalau kita berdayakan dengan sebaik-baiknya gitu. Saya juga merasa bangga sekolah ini ternyata sekolah yang besar, yang punya sumber daya, yang kalau kita kelola bersama-sama mudah-mudahan bisa lebih maju lagi ke depannya. Walaupun awalnya mungkin merasa bersalah juga karena awalnya merasa bahwa aset itu yaitu tadi berupa fisik saja, sarana dan prasarana saja. Ternyata tidak gitu. Yang merupakan aset itu banyak hal, bukan cuma sarana dan prasarana saja. Itulah enaknya mengikuti pendidikan dulu. Iya, jadi terbuka ini ya. Materi-materi itu membuka wawasan. Iya. Baik Ibu Rita, adakah sumber daya yang di sekolah ini yang Ibu kita sendiri belum dapat menemukan? Iya, terima kasih Ibu. Kalau untuk sumber daya, saya rasa dulu waktu zaman COVID kita kan pernah itu yang melaksanakan pembelajaran daring dengan Google Classroom, kemudian pertemuan virtual dengan siswa dengan menggunakan Zoom atau aplikasi Gmeet gitu. Nah, dengan berakhirnya COVID itu sepertinya tidak dilaksanakan lagi gitu. Padahal saya rasa kalau misalkan selaku saya misalnya CGP ya, kegiatan saya kadang ada di luar gitu. Kayaknya kalau itu masih dulu diaktifin, diberdayakan lagi, bisa menjadi suatu hal yang penting juga gitu. Jadi itu dulu sudah pernah ada, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Saya rasa itu yang jadi harusnya bisa lebih lagi ya, banyak menemukan sumber-sumber daya yang ada di sekolah ini ya. Iya. Oke, good job Ibu Rita. Bisa tahu ya, saya bisa bertemu dengan Ibu apa ini ya? Saya dengan saya dengan Sri Ulina, Ibu. Saya kebetulan guru di sini. Saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Oke, selamat bertemu Ibu Sri Ulina. Kita akan berdiskusi ya, masih berkaitan dengan pemetaan aset untuk mendukung daripada apa yang telah diperoleh oleh Ibu Rita sendiri ya. Siap ya Ibu ya? Siap. Ibu Srilina, bagaimana proses yang Ibu ketahui untuk menemukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah di lingkungan tempat orang Ibu? Kalau kita mau, artinya kita menganalisis dulu ya Pak ya, aset sekolah kita itu seperti apa gitu ya. Terus itu apa kelemahan, kekurangan, terus peluang yang bisa kita analisis di situ. Jadi artinya kita itu mengidentifikasi dulu apa yang di sekolah kita miliki. Saya rasa semua hal itu ya sama di semua tempat. Artinya setelah kita tahu kekuatan aset itu apa, kelemahannya apa, baru nanti kita bisa menemukan solusi dari situ. Baik Ibu Sri Ulina, apa saja sih kendala dan tantangan yang Ibu Sri Ulina hadapi saat melakukan
identifikasi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah orang Ibu? Kalau pertanyaan terkait itu Ibu, kendala yang saya hadapi itu pertama mungkin mindset kita ya, bahwa kita itu berpikir bahwa aset itu hanya prasarana. Jadi kita kadang-kadang lupa gitu bahwa banyak hal yang menjadi potensi atau aset sekolah yang kita miliki. Dan itu kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Misalkan aset kita itu adalah sumber daya manusia gitu, sebagai agen nanti menggerakkan aset yang sudah ada. Nah, hal-hal yang kecil itu mungkin terabaikan gitu. Jadi itu mungkin kendala yang dihadapi oleh mindset itu ya. Oke Bu Sri, terus bagaimana perasaan yang Ibu Sri Ulina alami ketika Ibu dapat mengidentifikasi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah itu, sekolah Ibu? Kalau kita sudah misalnya bisa mengidentifikasi aset atau sumber daya sekolah kita ini, maka kita menjadi tahu Bu, posisi kita di mana nih, gitu ya. Dan mungkin dari efeknya itu nanti bisa menimbulkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada diri. Jadi pada dasarnya ya kita antusias, senang, dan kita tuh ngerasa bahwa apa yang kita lakukan ini terukur gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menganalisis aset dari A sampai Z gitu ya, seperti yang kita lakukan, maka kita tahu posisi kita ini di mana, apa yang bisa kita lakukan, apa perbaikan yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa mensiasati melalui program atau kebijakan yang kita keluarkan secara bersama-sama. Baik Bu Sri, luar biasa ya. Kembali lagi Bu Sri, apa sih yang menjadi pertimbangan bagi Ibu Sri ya untuk bisa menentukan bahwa itu adalah sumber daya sekolah? Mungkin kembali lagi ya Bu ya, pertama kita menganalisis dulu Bu. Kalau misalnya kita dulu belajar bahwa manajemen sekolah itu, maka kita balik kepada teori SWOT ya Bu ya. Kita menganalisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan opportunity yang bisa kita lakukan. Nah, untuk menentukan itu, aset itu merupakan kekuatan kita, peluang kita, maka kita harus bersama-sama berkolaborasi dengan semua pihak gitu, warga sekolah, sehingga semakin beragamnya, semakin banyaknya pihak yang sudah berkontribusi menentukan aset fisik, aset budaya, aset manusia, dan sebagainya, maka dari situ kita bisa memetakan kekuatan kita seperti apa. Maka kita harus berkolaborasi, mengidentifikasi semuanya, seperti yang kemarin kita lakukan, bahwa kita mentabulasi aset-aset apa yang kita punya gitu, misalnya kalau fisik. Kebetulan misalnya kita punya musola, misalnya, atau punya lab, atau punya perpustakaan. Nah, di sini ini kan aset fisik yang kita miliki. Maka di situ kita bisa tabulasi kalau kita punya ini. Dan di situ bisa keluar kebijakan untuk memperbaiki yang Sri, berarti apakah masih ada sumber daya yang ada di sekolah ini yang belum Ibu Sri temukan pada saat proses berlangsung? Kalau SDM kita kan ada TU ya, ada TU, ada guru, ada orang tua murid gitu. Hal yang belum kita lakukan itu sebenarnya kita mentabulasi atau mengidentifikasi orang tua murid. Jadi sedikit sekali pertemuan OTM kita ya dengan guru atau pihak sekolah. Jadi kita kurang menstimulus bahwa aset orang tua murid ini bisa berdampak positif. Jadi kalau kita bisa melihat dari problem yang lain, orang tua mengajar misalnya. Jadi dia proporsi apa, maka dia bisa menstimulasikan keluar program baru yang bisa mensinergiskan aset ini. Karena orang tua murid kita itu kan banyak juga hal yang potensinya bisa kolaborasikan. Dan itu mungkin hal-hal yang seperti itu luput ada tempat lain dilakukan gitu ya kan. Jadi hal-hal yang itu belum kita amati dan itu merupakan aset sebetulnya. Berarti sudah terencana ini ya untuk bisa jadi ya. Kan kita identifikasi ya apa-apa yang kalau guru kan kita sudah tabulasi ya Bu, guru-guru penggerak misalnya dengan melalui program kita, misalnya program guru berkolaborasi, pembiar kita yang ada, jadi kita bisa sharing pemahaman, sharing pengetahuan dan sebagainya.
Nah, di orang tua ini kan belum disentuh gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitulah mungkin bisa merubah mindset kita bahwa aset itu tidak hanya sekedar fisik. Luar biasa, terima kasih loh Bu Sri sudah sangat membantu kita ya, khususnya JGP Ibu Rita. Iya. Kita berbicara tentang persiapan panen hasil belajar ya. Ibu Rita, apa sih yang persiapan apa saja yang telah Ibu lakukan untuk panen hasil belajar di Lokakarya 7 nantinya? Iya Ibu, ini kan panen raya gitu ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dalam rancangan saya pengennya kalau nanti kegiatan itu bagaimana kalau kita bisa semua CGP itu buat atraksi, misalkan apakah tarian pelajar Pancasila ataukah tarian Wonderland, supaya nampak kekompakan gitu. Ya. Cuman ini memang belum terhubung dengan kelompok yang lain. Apakah bisa kita berkolaborasi sesama CGP Angkatan 9 Kota Binjai untuk melaksanakan atraksi itu? Kemudian dalam pikiran saya unik juga ya kalau misalnya per kelompok gitu tampil atraksi dengan PP-nya gitu misalnya. Jadi kelompok kita dengan PP, kita apalah kita yang bisa kita atraksikan, apakah kita menari atau apa gitu. Memang selama ini sudah kami rancang, yang sudah kami rancang dengan beberapa rekan yang kita satu biasa kalau Lokakarya itu Bu, ada memang tarian-tarian gitu, ada yang sudah berlatih tari totor, ada yang sudah berlatih tari Melayu gitu. Tapi itu masih istilahnya ya siapa yang mau gitu. Tapi belum misalkan yang tadi satu kelompok dengan PP-nya gitu, itu belum terlintas itu. Jadi kok dibuat mungkin rasanya unik juga gitu ya gitu. Kemudian yang pastinya ya nanti kita akan menampilkan poster lah ataupun hasil karya yang pernah kita buat atau juga hasil karya dari peserta didik yang kita bimbing. Itu mungkin nanti akan kita tampilkan pada saat Lokapanen. Oke, luar biasa itu rencana-rencana itu. Saya rindu itu boleh terrealisasi itu ya. Mungkin nanti bisa lebih lanjut dibahas di saat Lokakarya ya Bu. Terus apa rencana yang akan dipamerkan di hasil panen ini nanti, panen raya ini? Iya, terima kasih Bu. Akan dipamerkan pada saat panen raya itu antara lain adalah poster-poster kegiatan aksi nyata yang pernah dilakukan selama menjadi CGP, kemudian tampilan-tampilan pada saat misalkan membuat demonstrasi kontekstual ataupun koneksi materi yang ketika kita tampilkan itu mungkin bisa menambah wawasan atau pengetahuan bagi pengunjung yang mengunjungi stand kita nantinya. Kemudian juga ya pastinya hasil karya apa juga hasil karya yang dibuat oleh peserta didik yang berkaitan dengan bagaimana pembelajaran itu untuk kebutuhan mereka. Itu rencananya. Oke, bagus ya Bu Ucap itu Bu Rita ya. Bu Rita, apabila nanti kita kan kalian nggak tahu ya, mungkin apa sudah berusia apa tidak, nanti pada panen raya akan ada menyajikan materi apa, itu biar dipersiapkan semuanya. Baik PPT-nya, materi dengan rambu-rambunya, semuanya itu harus betul-betul dipersiapkan. Ya, memang harus ada kolaborasi yang baik ya antara JGP dengan JGP satunya. Oke, akhirnya Ibu Rita kita masuk pada sesi terakhir ini ya. Luar biasa ya. Terima kasih ya Ibu Rita. Sama-sama Ibu. Sudah boleh menjalani pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan dengan sangat baik ya. Ibu Rita sudah mengikuti pembelajaran baik daring maupun luring ya. Sudah menyelesaikan tugas-tugas. Terima kasih ya Ibu, luar biasa ya. Kita tahu tidak mudah ya menjadi seorang calon guru penggerak. Tetapi kalau dilakoni dengan semangat, semua terlewati. Tantangan apa aja pun tetap ya, yang penting semangat ya. Oke, terus semangat ya. Artinya pendidikan ini mungkin boleh selesai, tapi jangan pernah selesai berdiam diri. Apa ilmu yang sudah diperoleh selama 6 bulan dalam pendidikan guru penggerak itu kembangkan, terapkan, berbagi kebaikan kepada teman-teman lainnya. Kemudian
apabila ada tugas-tugas yang belum selesai di LMS ya diselesaikan ya. Ayo semangat terus, jangan pernah kendor ya. Apapun yang didapat terapkan, jadilah menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Good job Ibu Rita, semangat. Iya, saya juga ucapkan terima kasih banyak Ibu untuk bimbingan Ibu selama ini. Saya sangat merasakan sekali Ibu menginspirasi saya. Saya terima kasih sekali Bu Terima kasih. untuk bimbingan Terima kasih, dan Ami, ya.